بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang tiada henti-hentinya memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa mempelajari agama Islam. Karena banyak orang Islam tidak mau belajar Islam. Ya, banyak orang Islam tidak mau belajar Islam. Karenanya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita diberikan nikmat mau belajar Islam. Itu nikmat yang sangat agung. Nikmat ilmu ini jamaah, ini merupakan bentuk kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu serta keluargamu dari api neraka jahanam. Kita nggak bisa jamaah jaga diri kita dari api neraka jahanam dengan harta yang berlimpah, dengan jabatan yang tinggi, nggak bisa. Lantas dengan apa? Para ulama menafsirkan ayat ini, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan mereka dan didik mereka. Cara kita menjaga diri kita serta keluarga kita dari api neraka jahanam dengan cara mempelajari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan agama yang mulia ini melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasul wafat kecuali telah menjelaskan agama yang mulia ini. Tinggal kita amalkan, Pak. Tinggal kita amalkan saja. Banyak orang yang ingin masuk surga Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak tahu jalannya. Banyak pula orang-orang yang menginginkan dirinya jauh dari api neraka jahanam, sedangkan kakinya, langkahnya sedang menapaki jalan menuju neraka jahanam. Waliyazubillah. Karenanya kita harus paksakan diri kita untuk belajar ilmu agama agar diri kita serta keluarga kita terhindar dari api neraka jahanam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis 1030. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajidi wa intizarus salati ba'da as-salah fazalikumur ribatu rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan? Satu amalan yang dimana amalan ini yang pertama bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat seorang hamba. Mendengar ini, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan yang pertama amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa
dan mengangkat derajat seorang hamba isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang ia tidak sukai. Namun dia berusaha menyempurnakan wudunya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajidi. Memperbanyak langkah untuk menuju masjid. Semakin jauh rumah kita daripada masjid, semakin jauh pula langkah kita untuk menuju masjid, maka semakin banyak peluang dosa kita diampuni dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang ketiga, wantizaru sholati ba'da sholat. Menunggu sholat untuk melanjutkan sholat berikutnya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan. Rasulullah mengatakan di sini pakai kalimat istifham. Ala adullukum. Kata Rasulullah, ya wahai para sahabat, mau enggak? Rasulullah menggunakan kata tanya, mau enggak kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Kenapa Rasulullah memulai dengan pertanyaan? Karena agar para sahabat kembali fokus dengan permasalahan yang Rasulullah ingin bicarakan, ingin jelaskan. Kemudian para sahabat menghadap Rasulullah dengan fokusnya, iya kami mau hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan terasa berat. Anal insana yatawaddau wa yusbighu wudu'ahu 'ala kurhin min imma likaunihi fihi humma yanfiru minal ma' fayatawaddau 'ala kurhin wa imma yakuna al-jawu baridan wa laysa 'indahu ma yuskhinu bihi al-ma' fayatawaddau 'ala kurhin wa imma yakuna hunaka amtarun tahulu bainahu wa bainal wusuli li makanil wudu' fayatawaddau 'ala kurhin. Al-muhim annahu yatawaddau 'ala kurhin wa masyaqqatin. Di sini maksudnya adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan yang terasa berat, yaitu dia menyempurnakan wudu dalam keadaan yang mungkin keadaan itu tidak mendukung dia menyentuh banyak air. Misal orang demam dalam keadaan dingin yang sangat dingin, kemudian untuk menyentuh air kadang-kala berat. Atau dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, yang ekstrim, yang membuat kita berat untuk menyentuh air, dan di sana tidak ada penghangat air misalnya, atau di sana misalnya ada hujan yang lebat, sedangkan antara masjid dengan tempat wudhu itu ada jarak yang tidak ada kanopi yang menutupinya, tidak ada atap yang menutupinya, sehingga bajunya harus basah kadang-kala dia untuk berwudhu. Maka keadaan-keadaan seperti ini kadang-kala membuat kita berat untuk berwudhu. Tetapi seorang hamba karena dia teringat keutamaan wudhu ini sangat besar, dia berusaha menyempurnakan wudhu tersebut. Tapi ingat satu kaidah jemaah, satu kaidah yang paling penting, menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, tetapi tidak untuk menyulitkan diri, tidak memperberat diri. Maksudnya begini, ini misalnya tempat wudhu ada di sana, nggak ada atap yang menghalangi kita antara hujan, tapi kita punya payung, tapi kita punya mantel, maka berwudulah dengan payung. Jangan sampai kita mau basah-basahan, nggak apa-apa Ustaz, ana nggak perlu pakai payung, nggak perlu pakai mantel. Inilah keutamanya sangat besar. Ini namanya menyulitkan diri, tidak boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada payung, tidak ada mantel, mau tidak mau memang kita harus berlari ke tempat wudhu. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Tetapi kalau kita punya payung, kita punya mantel, maka kita harus gunakan itu. Karena Islam tidak memerintahkan kita untuk menyusahkan diri atau memberatkan diri. Tidak. Yang kedua, dalam keadaan cuaca yang sangat-sangat ekstrim dinginnya, kita malas nyentuh air itu dingin sekali, sejuk sekali bahasa kita. Tapi kita punya penghangat air hangat. Kita punya penghangat air, misal kita bisa hidupkan kompor, kita bisa panaskan air, kemudian kita berwudu di situ, maka tidak boleh kita paksakan diri kita untuk menyentuh air yang sangat dingin. Untuk ini tadi tidak boleh. Kenapa? Kalau ada yang mudah, jangkau yang mudah. Karena innad dina yusrun, agama ini agama yang mudah, bukan untuk memberat-beratkan diri.
Amma ma'ad darar fala yatawaddau bal yatayammam. Adapun berwudu tadi dalam keadaan sulit memudaratkan diri kita, membuat diri kita ini termudarati oleh menyentuh air dingin tadi, maka tidak boleh. Maka kita harus bertayamum. Misal ada orang yang lukanya banyak sekali, ya, tangannya ini luka dan dia paksakan dirinya untuk menyempurnakan wudu. Padahal dengan menyentuh air tadi lukanya tambah parah, tambah lama sembuhnya. Ini namanya memaksakan diri. Tidak boleh memudaratkan diri kita. Lalu bagaimana Ustaz? Ambil air sedikit, usap-usap bagian samping lukanya. Begitu cara Islam. Tidak perlu kita celupkan dengan hadis ini tadi, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Tidak boleh. Ini luka parah nih, tidak boleh. Cukup kita ambil air, tepis-tepis, kemudian kita usap-usap. Ya, ingat memang menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit itu pahalanya besar, tetapi kita tidak boleh menyulitkan diri atau memberat-beratkan diri. Atau di sana ada penghangat air tapi dia tidak menggunakan penghangat air. Anak pengen dapat pahala besar, tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini ghairu masyru', ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah enggak akan nyiksa kita. Penting laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya Islam itu adalah agama yang ringan, tidak boleh memberat-beratkan diri? Disebutkan dalam satu hadis yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan waqifan fi syamsi qala. Nabi melihat seorang sahabat berdiri di bawah matahari dan Nabi berkata, "Mahazah, apa yang dilakukan fulan tuh? Ngapa dia berdiri di bawah matahari?" Qalu nazarun. Maka para sahabat menjawab, dia itu sedang bernazar ya Rasulullah. Maksudnya dia pernah mungkin kalau anak berhasil melakukan begini, anak akan berdiri di bawah matahari misalnya. Dia bernazar demikian. Qalu nazarun au nazaru ayyaqifa fi syamsi. Dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari. Fanahahu an zalik wa amarahu ayatazil. Yastazil. Kemudian Rasulullah melarang orang tersebut untuk berdiri di bawah matahari dan memerintahkan dia untuk apa? Untuk berteduh. Sekali lagi, ini dalil bahwasanya kita itu tidak boleh beribadah itu memberatkan diri kita, menyusahkan diri kita, menyulitkan diri kita. Kalau ada yang mudah, raih yang mudah, laksanakan yang mudah. Jangan pernah memberatkan diri kita. Karena sekali lagi innad dina yusrun, agama kita adalah agama yang mudah. Bal kullama sahulat alaihi al-ibadatu fahuwa afdal. Kata Syekh rahimahullah, kalau ada ibadah yang mudah maka itu yang paling utama. Fal insanu laysa ma'muran wala manduban fi ay yaf'ala ma yashqu alaihi wa yadur. Manusia itu tidak diperintahkan, tidak pula dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang menyulitkan bagi dia atau memudaratkan bagi dia. Enggak ada. Enggak ada Islam itu untuk menyiksa kita, enggak ada, Pak. Makanya antum akan dapatkan setiap kali kita merasakan susah di dalam melakukan suatu ibadah, maka ada rukhsah, ada keringanan. Antum cari semua ibadah. Setiap kali kita merasa berat melakukannya, maka di sana pasti ada rukhsah, keringanan. Apa contohnya, Pak? Antum tak mampu sholat dalam keadaan berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh baring sebelah kanan, miring sebelah kanan. Tak mampu miring sebelah kanan, boleh telentang. Antum lagi perjalanan berat bagi antum puasa, boleh antum berbuka. Antum apalagi semuanya itu pasti apa? Setiap kali kita melakukan suatu ibadah dan kita merasa berat, pasti ada rukhsah, keringan di dalam Islam. Itulah Islam. Islam itu agama yang mudah, agama yang ringan. Tetapi ingat, harus dilakukan dengan ilmu.
Harus dilakukan dengan itu. Amal yang kedua yang mampu menghapuskan dosa seorang hamba sekaligus mengangkat derajatnya adalah wa kasratul khutu ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Ustadz, sekarang kan kami ke masjid pakai motor, Ustadz. Allah mampu untuk menghitungnya. Antum jangan main kalkulasi sama Allah. Allah mampu untuk menghitungnya setiap putaran ban antum. Pasti di sana apa? Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Tapi kembali lagi tadi, Islam ini bukan agama yang susah. Artinya begini Pak, saya kasih contoh. Ada masjid di dekat rumah antum. Ada juga masjid jauh dari rumah antum. Tapi kalau antum pengen mendapatkan keutamaan ini, antum tinggalkan masjid di dekat rumah menuju masjid yang jauh, itu salah. Kata Utsaimin, itu salah. Antum makmurkan masjid di dekat rumah antum. Ya, ini penjelasan para ulama. Tidak boleh kita memilih masjid yang lebih jauh untuk mendapatkan keutamaan ini. Namun kalau tidak ada pilihan, masjidnya memang jauh dari rumah, maka itu adalah termasuk dalam hadis ini, memperbanyak langkah menuju masjid akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tapi jangan sampai kita menyulitkan diri tadi. Tinggalkan masjid yang dekat menuju masjid yang lebih jauh untuk mendapatkan keutamaan ini, tidak juga disyariatkan. Tapi kalau tidak ada pilihan, memang masjidnya jauh, mau tidak mau kita hanya menuju masjid itu, maka itulah yang akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Wa annal insana fihi dalilu ala anal jama'ata takunu fil masjid wa la takunu fil bait. Ini dalil bahwasanya salat berjamaah itu dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya, karena Rasulullah mengatakan wa kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Antum dengarkan nih jemaah. Wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajula, bahwasanya seseorang iza tawaddaa fi baiti, jika dia berwudu di rumahnya. Ini juga saya udah singgung. Antum kalau mau sholat usahakan wudunya dari rumah, bukan di masjid, kecuali antum batal tengah jalan tapi antum usahakan dari rumah. Kenapa? Antum dengarkan keutamaannya. Jika seseorang berwudu dari rumahnya, fa asbaghul wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yakhruju illa shalah, tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Niatnya memang untuk sholat, bukan untuk COD-an barang, bukan untuk main kartu kayak anak-anak, bukan. Tapi memang dia keluar dari rumahnya untuk menuju masjid untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu bihi darajatan wa hatta anhu bihi khati'atan. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan dosanya. Bayangkan, tidak ada satu langkah Allah hapuskan dosanya, kemudian Allah angkat derajatnya. Bagaimana kalau banyak langkah, ikhwan? Bagaimana kalau banyak langkah? Subhanallah, ya. Antum akan mendapatkan banyak keutamaan. Wa hadhihi ni'matun 'azimatun fa idza wasala al-masjid wa shalla lam tazal malaikatu tusalli 'alaihi ma dama fi musalla. Antum dengarkan ini. Ini semoga kita dapat keutamaan ini, ya. Jika dia sudah sampai masjid, kemudian dia sholat dan dia itu senantiasa sholat, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama dia berada di masjid, selama dia berada di musholla. Antum nuntut ilmu, belajar seperti ini, antum sholat maghrib, kemudian antum duduk, antum tunggu untuk sholat isya selanjutnya, malaikat senantiasa mendoakan kita, jemaah. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah sejahterakanlah ia. Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosa dia dan sayangilah dia. Doanya para malaikat. Doanya para malaikat kepada orang-orang yang menunggu waktu salat berikutnya,
entah itu dengan zikir, entah itu dengan baca Al-Quran, entah itu dengan belajar menuntut ilmu agama, malaikat senantiasa mendoakannya. Antum duduk ya. Duduk dengan ngantuk, duduk dengan apapun keadaan antum, tapi antum ikhlas, malaikat akan doakan antum. Allahumma firlahu, kata malaikat, ya Allah ampunkan dosanya, warhamhu, sayangilah dia, rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin mantazara salat. Jadi senantiasa didoakan oleh para malaikat kalau dia selamat menunggu salat berikutnya. Nah, perlu kita pahami, memperbanyak langkah menuju masjid bukan berarti kita mengecilkan langkah kita. Ya, langkah kita pendek-pendek kan gitu. Bukan. Jalan ya seperti biasa. Jalan ya seperti biasa. Jadi Islam tuh tidak mau buat kita ribet gitu, kayak susah gitu. Jalan harus pendek-pendek langkah, enggak. Jalan seperti biasanya, setiap langkah Allah akan hapus dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Kemudian intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat untuk salat berikutnya. Yani anal insan idza faragha min hadhihi salati yatashawwaqu ila salatin ukhra. Ya, ini manusia jika telah salat kemudian dia rindu lagi untuk salat berikutnya. Wa hakaza yakunu qalbuhu mu'alliqan bil masajid. Ini artinya apa? Hati seorang hamba sudah terikat kepada masjid. Selalu rindu kepada masjid. Ya, dan ini juga akan menghapuskan dosa. Subhanallah. Jemaah, antum pergi ke masjid ini bisa kita dapat 3 keutamaan ini. Antum wudhu dari rumah, antum sholat, antum menunggu sholat ke sholat berikutnya, antum dapat ini. Antum melangkahkan kaki antum ke masjid, dapat 3 keutamaan ini. Subhanallah. Antum menyempurnakan wudhu, antum memperbanyak langkah, apalagi dari kalis. Berapa tuh putaran roda motornya itu? Kemudian antum menunggu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ar-ribat, itulah ar-ribat. Apa tuh ar-ribat? Ar-ribat itu bersiap siaga menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Subhanallah, ada hikmah. Kenapa orang yang menunggu sholat ke sholat berikutnya itu disebut ar-ribat? Karena begini jamaah. Seseorang kalau dia mampu menunggu sholat ke sholat berikutnya, maka insya Allah dia akan mampu menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dari peperangan orang-orang kafir. Tapi kalau dia nunggu waktu sholat saja dia tidak mampu, lalu bagaimana dia mau menjaga perbatasan kaum muslimin yang waktunya bermalam-malam, berhari-hari? Sedangkan menunggu waktu sholat 40 menit, 50 menit saja kita tidak mampu. Makanya dikatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu setengah daripada keimanan. Ya, bersuci itu setengah dari keimanan, rawahu Muslim. At-tuhur, bersuci sini maksudnya yashmulu tuhurul ma'i at-tayammum, tahurutul qalbi minasyirki wasyaki wal ghil wal hiqdi 'alal muslimin. Bersuci itu mencakup ya bersuci dengan air maupun bersuci dengan tayammum. Kemudian juga mencakup mensucikan hati dari kesyirikan, dari keraguan, dari dengki, iri kepada kaum muslimin. Jadi kata para ulama yang mensyarah hadis ini, bersuci itu ada 2. Yang pertama mensuci hissiyah, zohir kita bersihkan. Kita kan kalau wudu kan membersihkan anggota-anggota wudu. Yang kedua at-tuhuru al-ma'nawiyah, ya, yaitu membersihkan batin kita. Kadang orang sibuk membersihkan zohirnya,
tetapi dia lupa untuk membersihkan batinnya yang kotor. Membersihkan zahir itu jauh lebih mudah daripada membersihkan batin. Ana ulangi, membersihkan zahir itu jauh lebih mudah karena kotorannya kelihatan, Pak. Kotor nih kelihatan, mudah untuk membersihkannya. Tetapi batin kita, keadaan hati kita tidak mudah untuk dibersihkan. Karenanya kita jangan pernah lalai untuk membersihkan hati demi fokus membersihkan anggota badan, jangan. Tapi hati kita juga perlu dibersihkan dari kesyirikan. Berapa banyak kita ini syirik, melakukan kesyirikan. Paling tidak kita ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah kasih kita pahala atau enggak? Kadang kita ragu apakah Allah yang ngatur rezeki ini. Kita ragu, subhanallah, kesyirikan muncul. Atau syirik kecil, riya, sum'ah, amal ibadah kita pengen dilihat orang, pengen dipuji orang dan lain sebagainya. Atau dari kedengkian. Ya, dari kedengkian atau dari apapun penyakit hati yang kadang-kala luput untuk kita bersihkan. Membersihkan zahir anggota badan kita itu mudah, namun untuk membersihkan batin itu tidak mudah. Kemudian syatrul iman, di sini dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah daripada keimanan. Lalu setengah imannya yang mana? Setengah imannya yang mana? Setengahnya adalah wa nisfus sani wa atahalli bil akhlaqil fadilati wal a'mali shalihah. Adapun setengahnya ikhwan, itu adalah engkau berusaha menghiasi diri engkau dengan akhlak yang mulia dan beramal soleh. Ya, dan beramal soleh. Tetapi akhlak yang mulia, amal soleh itu tidak bisa lahir kalau batin kita kotor. Kalau hati kita kotor, tidak bisa. Makanya hati harus bersih, kemudian zahir kita juga harus bersih. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan amal soleh, ditunjukkan dengan akhlak kita yang mulia. Barulah sempurna keimanan kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seorang di antara kalian berwudu. Ini masih dalam bab wudu ya. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Sempurnakan itu apa? Membasuh tangan sampai ke siku. Ada orang nggak tahu basuh tangannya, siku nggak kena. Basuh kaki ya, tapi mata kakinya atau apa namanya ini? Mata kakinya atau tumingnya tidak kena. Ya, dia harus sempurnakan wudu. Ya. Kemudian di antara salah satu kesempurnaan wudu adalah mencontoh wudunya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau wudu kita sempurna, contohlah wudunya Rasulullah SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan. Yang Utsman langsung praktekkan, kemudian Utsman bilang, begini aku melihat Rasulullah berwudu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah wudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati asamaniyatu yadkhulu min ayyi sya'ru muslim. Untuk dengarkan jemaah. Tidaklah orang berwudu, dia sempurnakan wudunya kemudian dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini enggak doa antum nih? Sampai sini enggak? Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari pintu mana saja dia kehendaki.
Wa fi riwayatin wa zada Tirmizi, dalam riwayat yang lain Imam Tirmizi menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci. Ini tambah dari Imam Tirmizi. Arti antum doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Antum baca doa ini. Apa kata Rasulullah? Kecuali dibukakan 8 pintu surga, kemudian antum boleh masuk dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Keutamaannya sangat luar biasa. Keutamaannya sangat besar. Maka semakin antum mengenal keutamaan sebuah amalan, semakin antum akan mencintainya. Semakin antum akan mencintainya. Mungkin saja antum tidak mau batal wudu antum. Saking antum mencintai amal wudu. Bukankah Bilal sendalnya lebih mendahului masuk surga karena wudunya yang tidak putus, kemudian dia sholat 2 rakaat daripada wudu. Amalan kecil mungkin jemaah, amalan kecil. Tetapi amalan kecil yang kita lakukan karena Allah dan kita mencintainya bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hazil ahaditsu fi fadl wudu. Hadis ini yang kita bacakan 3 hadis tadi tentang keutamaan wudu, wal muallifu lam yastaw'ab kullama warada fi hadzal bab. Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak menukilkan semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Ya. Karena begitu banyak hadisnya. Lakin law lam yakun min fadailihi illa haditsun wahid lakafa bihi da'watan ila wudu'i wa ihsani. Tapi kalau seandainya dari keutamaan-keutamaan ini tidak dijelaskan kecuali hanya 1 hadis, maka cukup untuk mengajak kita untuk berwudu dan menyempurnakannya. Cukup 1 hadis saja yang menjelaskan barang siapa yang berwudu kemudian dia masuk surga, cukup sebenarnya. Tetapi itulah Islam. Rahmat Allah itu maha luas. 1 amalan saja memiliki banyak keutamaan agar manusia termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut. Karena kita ini ya Allah perhitungan kalau dengan Allah. Amalan yang begitu banyak saja kita ini enggan untuk melakukan amalan tersebut. Lalu bagaimana kalau tidak dijelaskan keutamaannya? Makin tak mau kita mengerjakan amalan tersebut. Makin kita tinggalkan mungkin. Ya. Baik. Kemudian kita untuk bab tentang keutamaan wudu kita selesaikan. Kemudian kita pindah kepada bab selanjutnya, bab 186, babu fadlil azan. Bab tentang keutamaan azan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwali thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atuhuma walau habwa muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui keutamaan azan atau keutamaan yang terdapat di dalam azan dan keutamaan berada di shaf pertama ketika kita sholat. Antum dengarkan jemaah. Sumalam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian dia tidak mendapatkan keutamaan ini kecuali dengan berundi, maka dia akan berundi untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Antum paham ini? Ya, kalau kita tahu tentang keutamaan azan, keutamaan berada di shaf pertama, kita ini tidak bisa mendapatkan shaf pertama kecuali harus diundi dulu. Maka kita akan berundi. Saking besarnya keutamaan azan, keutamaan azan dan keutamaan
orang yang berada di saf pertama tadi. Ya. Seandainya manusia mengetahui keutamaan bersegera dalam memenuhi panggilan Allah, lastabaqu ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Walau ya'lamuna, seandainya manusia mengetahui keutamaan al-atamati was-subhi, keutamaan salat Isya dan salat subuh, la'atuhum wala habwa, mereka niscaya akan mendatangi salat Isya dan salat subuh ini walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau kita tahu bagaimana besarnya keutamaan salat Isya dan salat subuh yang membuat manusia agak berat melaksanakannya, maka kita akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya apa? Kita dalam keadaan susah payah pun kita akan berebut untuk mendatangi kedua salat tersebut. Kenapa? Kedua salat ini berat, jemaah. Kedua salat ini berat. Orang mampu salat maghrib, tapi sedikit mampu untuk salat Isya. Mungkin sebagian mampu untuk salat Isya, namun berat untuk salat subuh. Hanya orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala, dan salat 5 waktu. Berat sekali. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinun atwalun nasi a'naqa yaumil qiyamah, rawahu Muslim. Al muadzinun, orang yang azan, orang yang mengumandangkan azan, adalah orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Apa hikmahnya jemaah? Karena muadzin ini nanti orang yang paling tinggi lehernya, orang yang paling tinggi wajahnya. Karena Allah tinggikan mereka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Di antara alasan yang dijelaskan oleh para ulama, karena mereka ini orang yang paling tinggi suaranya yang menyuarakan tauhid. Coba, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Didengar oleh manusia. Siapa yang mengumandangkan ini? Muadzin. Dan dia pula yang mengumandangkan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang azan? Muadzin. Kalau kita tahu keutamaan azan, kita akan berebut untuk menjadi muadzin. Antum kalau dikasih kesempatan untuk azan, antum azan. Dijelaskan di sini, walaupun hanya sekedar ente lagi safar, ente lagi jalan di gunung, misal sama teman-teman ente suruh azan, ana yang azan, ana azan, pahalanya besar. Ya, tapi kita nggak tahu keutamaannya. Kalau disuruh azan, ente aja serah, ente aja azan, ente serah. Kenapa? Karena kita nggak tahu keutamaannya. Antum bayangkan, muadzin itu didengar oleh binatang, didengar oleh jin, didengar oleh manusia, semuanya ini menjadi saksi untuk muadzin pada hari kiamat. Nanti kita baca hadis. Apalagi pakai mic sekarang. Pakai mic, subhanallah, berapa ratus manusia yang mendengarkan itu, semua mereka akan menjadi saksi untuk muadzin tersebut pada hari kiamat. Tapi karena kita nggak tahu keutamaannya, intinya ente lah, suara ente kan bagus. Ana nih, ya Allah, enggak tahu ana azan. Enggak mau kita azan. Padahal muadzin itu akan Allah panjangkan lehernya karena keutamaannya. Bukan karena panjang lehernya jelek, enggak, karena keutamaannya. Karena apa? Kemuliaannya. Allah panjangkan leher mereka sehingga wajah dia lebih kelihatan daripada yang lain, karena mereka lah yang mengiklankan tauhid dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Habis. Baik, insyaallah kita akan
lanjut pada pekan depan untuk keutamaan azan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.